Halo, perkenalkan nama saya Yulianti Aulia dengan NIM 010 604422100037. Nah, sebelum kita memulai cara membuat laporan tersebut, alangkah lebih baiknya kita mengenal tiga laporan yang akan saya buat pada saat ini. Pertama, laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang berfokus untuk menunjukkan pendapatan dan juga pengeluaran perusahaan selama periode tertentu. Dalam financial reporting, laporan laba rugi juga dikenal sebagai income statement, profit and loss statement. Dan yang kedua adalah ekuitas pemilik adalah besarnya kepemilikan seseorang atas bisnis yang terkait. Ekuitas pemilik biasanya berlaku untuk bisnis kecil. Perhitungan ekuitas pemilik serupa dengan ekuitas pemegang saham, yakni besarnya aset dikurangi nilai kewajiban bisnis tersebut. Dan yang ketiga adalah laporan posisi keuangan, merupakan laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan juga ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas masa mendatang. Baik, pertama-tama kita akan membuat jurnalnya, menyesuaikan jurnalnya terlebih dahulu. Nah, saya sudah membuat jurnalnya terlebih dahulu sebelumnya. Ada di sini. Nah, ada di sini seperti ada juga di soal sebelumnya yang telah saya buat. Satu. Seperti jurnal di sini ada jurnal penyesuaian 16, sewa yang terpakai bulan Mei sebesar 1 juta, yaitu beban sewa dan sewa dibayar di muka. Nah, di jurnalnya kita tinggal sesuaiin aja nih. Nah, ada di keterangan di ayat jurnalnya ini, beban sewa dan sewa dibayar di muka sebesar 1 juta. Di sini kita tulis beban sewa. Nah, di alat bantunya itu udah langsung menyesuaikan, guys. Karena emang sesimpel itu sih kalau kita emang udah menggunakan database dan otomatis. Sini sewa dibayar di muka, senilai 1 juta. Sewanya ini di sini di beban sewanya di debit dan sewa dibayar di mukanya di kredit. Dan untuk selanjutnya ada beban perlengkapan. Oke, kita baca dulu soalnya pertama. Perlengkapan yang terpakai di bulan Mei sebesar 1.800.000. Jadi itu masuknya beban perlengkapannya di debit dan perlengkapannya itu di kredit. Oke, beban perlengkapan. Sini dan di sini perlengkapan. Oke, senilai berapa nih katanya? Oke, 1.800.000. Beban perlengkapannya di debit 1.800.000 dan juga kredit untuk perlengkapan 1.800.000. Oke, next. Soal selanjutnya ada pendapatan diterima di muka yang telah dilaksanakan pada tanggal 31 Mei 2020 sebesar 7.500.000. Jadi pendapatan diterima di muka itu masuknya di debit dan pendapatan jasa itu masuknya di kredit. Nah, di jurnal disesuaikan juga nih pendapatan. Oke. Untuk memastikannya kita bisa lihat lagi di sini ya, beban pendapatan diterima di muka dan pendapatan jasa. Oke, nilai berapa nih katanya tadi? Oke, 7.500.000. Ya udah, kita sesuaikan aja nih di sini ya, 7.500.000. Nah, oke, soal selanjutnya, sheet 1. Menerima pendapatan untuk pekerjaan yang telah dihasilkan pada tanggal 31 Mei 2020, kas dan juga piutang usaha. Nah, di jurnal juga kita sesuaikan, di sini ada cash, dan di sini ada piutang usaha. Senilai berapa nih katanya tadi? Oke, 3 juta. Untuk cashnya di debit dan juga piutang usahanya di kredit. Oke, the last number.
asuransi yang terpakai di bulan Mei sebesar 6 juta. Berarti beban asuransi dan asuransi dibayar di muka. Beban asuransinya itu masuk di debit dan beban asuransinya itu masuknya di kredit. Nah, di sini itu asuransi dibayar di muka senilai 600.000. Oke, jangan lupa juga di sini disesuaikan di kredit. Oke, after we make the journal, sekarang kita udah semuanya, kita udah bikin kayak gini, udah sesuai juga dengan apa yang diminta sama soal. Kita ke buku besar and refresh all. Nah, kita copy satu, misalnya ini, Ctrl C, and open this, Ctrl V. Dan juga kita taruh yang mana sih yang belum kita tambahin tadi, misalnya beban asuransi tadi kan belum ya. Oke. Nah, jadi udah muncul. Buatnya sama sih seperti buku besar pada umumnya, cuma kan tinggal sesuaikan aja mana jurnal mana yang belum ada di pembukuan sebelumnya, terus kalian masukin ke buku besar. Ctrl V. Terus beban sewa kita masukin. Oke. After all, Ctrl C, Ctrl V. Dan di sini kita tambahin juga, sepertinya beban perlengkapannya belum ada. Oke. Kita copy lagi, dan kita paste lagi seperti yang sebelumnya. Sorry. Oke, wait a minute. Kita lihat nih di data di jurnal. Beban perlengkapan, beban sewa, pendapatan diterima di muka. Oke. Sebenarnya kayak pendapatan udah ada ya, karena aku udah ada pendapatan jasa sama pendapatan diterima di muka, kita nggak usah nambahin karena ini udah ada di jurnalnya gitu loh. Ini udah ada di sini. Gitu. Ini pendapatan jasa dan juga pendapatan diterima di mukanya juga udah ada di sini. Udah itu aja sih. And ya, beban sewa, beban perlengkapan, pendapatan jasa, cash, piutang, beban asuransi. Kita coba cek asuransi dibayar di muka dulu kayaknya ya. Nah, asuransi dibayar di muka juga udah ada ternyata. And then selanjutnya kita ke neraca saldo. Di neraca saldonya juga ini kita tinggal refresh aja dan itu tuh bakal muncul gitu. Dan kalau kalian mau tahu cara membuat neraca saldo, kalian bisa ke video aku yang sebelumnya. Aku udah jelaskan secara detail cara membuat neraca saldo secara otomatis. Oke, jadi di sini udah sesuai dan di selanjutnya kita akan membuat yang baru ini adalah laporan laba rugi. Oke. Oke, untuk di laporan laba rugi sendiri, kita itu di neraca saldonya kita copy semuanya. Ctrl C, and here Ctrl di sini aja kayaknya. Oke, Ctrl C. Oke. Nah, di laporan laba rugi ini select all-nya dimatiin dan kita pilih aja nih yang mana yang mau kita taruh di laporan laba rugi sesuai dengan panduannya. Apa sih itu laporan laba rugi? Oke, yang dimasukkan di dalam laporan laba rugi itu pertama pendapatan jasa, setelah itu beban upah, beban utilitas, beban lain-lain, beban sewa, beban perlengkapan, juga beban asuransi. Nah, oke, that's it. Dan oke, it's done now. And then di sininya kita jangan lupa juga nulis nih cahaya.
PT Cahaya Silau. Oke, jadi gitu cara membuat laporan laba ruginya gitu. Di sini saya untung walaupun cuma 10.000. Oke, udah gini selanjutnya kita akan membuat, setelah seperti ini kita akan membuat yang selanjutnya itu adalah ekuitas. Ekuitas. Nah, selanjutnya kita akan membuat laporan ekuitas. Di sini udah aku bikin laporan laba ruginya. Dan untuk laporan ekuitasnya sendiri, ada di sini. Oke, jadi selanjutnya kita akan membuat laporan ekuitas pemilik, yaitu modal, investasi, karena aku nggak ada investasi, jadi aku kosongin, laba neto, beban, dikurangi prive, kenaikan ekuitas pemilik, dan juga modal karena pada 31 Mei 2008. Dan yang terakhir adalah modal Fano 31 Mei 2020. Dan untuk modalnya sendiri sama dengan kita kembali ke neraca. Modalnya di sini ada 30 sama dengan 30. Oke, enter. Nah, ini langsung muncul di sini. Dan untuk investasi, karena aku nggak ada investasi, jadi aku kosongin. Untuk laba netonya sendiri itu hapus laba neto sama dengan, dan untuk laba neto sendiri itu berarti labanya sama dengan kita ke laporan laba rugi yang ini. Segala ini, enter. Oke. Bebannya itu, dan untuk mencari bebannya itu sama dengan sum ini. Dan untuk mencari beban, kita pilih yang ini, yang 30 G7 ditambah sama dengan laba neto. Oke. Enter. Nah, ini adalah bebannya kita. Dan prive itu diambil dari neraca saldo juga. Sama dengan kita ambil dari neraca saldo, prive-nya sebesar 10 juta. Oke. Dan untuk kenaikan ekuitas pemiliknya di sini udah, dan juga modal karena pada 31 Mei udah sesuai dan udah balance ya, ada di sini. Ini dari hasil perhitungan ini. Tuh, jadi ini semua ditambahin. Sum dalam kurung F10 sama F11. Dan untuk jumlahnya, kalau sudah benar berarti itu sudah balance. Nah, itu semuanya dijumlahkan, kenapa bisa menghasilkan 40 juta 100 ini dari penjumlahan semua ini. Nah, itu adalah cara membuat laporan ekuitas pemilik. Dan selanjutnya, yang terakhir, kita akan membuat laporan posisi keuangan. Baik, setelah kita membuat laporan ekuitasnya, kita masuk ke yang terakhir, bisa dibilang kita rename terlebih dahulu. Itu adalah laporan posisi keuangan. Oke, baiklah, sebelumnya di awal tadi aku udah jelasin apa itu laporan keuangan. Adalah laporan yang melaporkan aset, liabilitas, juga ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas masa mendatang. Nah, di laporan keuangan ini aku bakal nunjukin salah satu rumus, most interesting rumus yang aku udah diajarin oleh dosen aku sebelumnya, yaitu menggunakan VLOOKUP. Nah, buat cari tahu gimana sih cara membuat VLOOKUP, dan di video ini aku bakal menunjukkan cara menggunakan VLOOKUP itu sendiri. Nah, dan kegunaan VLOOKUP itu sendiri adalah kita dapat menemukan berbagai hal dalam table atau rentang menurut baris. Misalnya cari harga komponen otomotif berdasarkan nomor komponen, atau kita dapat menemukan nama karyawan berdasarkan ID karyawan mereka. Jadi bisa dibilang VLOOKUP ini benar-benar membantu kita dan memudahkan kita dalam Excel. So, let's start to connect it. Untuk bulan yang akan berakhir
akhir pada 31/2020. Nah, for the table, jangan lupa pertama itu adalah aset. Di laporan posisi keuangan, yang pertama itu adalah aset, dan yang kedua adalah aset lancar. Nah, kita bisa lihat di buku ataupun di contoh-contoh soal sebelumnya yang masuk dalam aset lancar itu apa aja. Nah, kita bisa lihat dalam buku ataupun contoh-contoh dalam internet ataupun website, aset lancar itu isinya apa aja. Nah, kalau aku, first of all, di sini ada cash. Oke. First of all, kita kopas dari jurnalnya dulu. Control C. Kita kopas database-nya. Di sini Control V. Nah, ada cash. Terus kita tinggal copy lagi and Control V. Nah, yang kita butuhkan sekarang apa? Oh, piutang usaha. Nah, kita pilih piutang usaha. And then kita kopas lagi sesuai kebutuhan dan jangan lupa sesuaikan dengan apa yang ada di jurnalnya kita. Enggak, ini tuh harus sesuai dengan jurnal karena biar sama. Maksudnya gini, kita buat laporan posisi keuangan itu enggak asal masukin yang di buku gitu loh. Jadi itu harus sesuai sama jurnal dan juga soal yang kita telah buat sebelumnya. Oke, di sini ada piutang usaha dan Ctrl C, ini Ctrl V. Nah, di sini aku ada asuransi dibayar di muka. Ini kurang panjang. Oke. Dan yang di bawahnya itu ada sewa dibayar di muka. Di sini aku ada juga prof. Nah, di sini aku sewa. Karena di jurnalnya aku ada asuransi, ada juga sewa, berarti itu nanti dimasukin di laporan posisi keuangan di sini. Ya, di aset lancar masuknya. Oke, and next itu perlengkapan. Profit. Oke. Dan itu adalah aset lancar yang aku punya dan yang ada di dalam jurnal. Misalnya kalian lebih ya boleh ditambahin. Kalau kurang ya tinggal disesuaikan aja dengan kebutuhan laporan posisi keuangan dan juga sesuai yang ada pada jurnal dan juga soal kalian. Nah, yang terakhir adalah total aset tetapnya. Nah, gimana nih cara cari aset tetapnya di sini? Nah, di sini kita akan menggunakan yang seperti aku bilang tadi adalah rumus VLOOKUP. Jangan lupa equal VLOOKUP. Nah, no. Nah, VLOOKUP. Nah, kita pilih nih cash. Tanda petik 2. Ini pokoknya ini dan juga tanda ini. Terus kita ke neraca. Nah, kita select, kita drag all this. Nah, setelah itu kita ke neraca dan pilih semua ini. And then, jangan lupa tanda petik ini. Oh, dan ya, tadi kan untuk cash. Cash ini ada di mana nih? Sum saldo of debit atau kredit. Kalau misalnya di debit, oke, bagi yang nanya, kenapa kita harus nulis angka 2? Karena itu berada di kolom kedua pada kasnya ini. Oke. Enter. Nah, udah ini doang sih sebenarnya. Emang gampang sih. Oke, and the next step, piutang usaha. Nah, kita look up lagi. Nah, pilih this one. Masukin piutang usaha di sini. Nah, jangan lupa tanda ini lagi. Masuk ke neraca saldo lagi. Piutang usaha ada di mana? Oh, di sini. Berarti kita kopas lagi, kita drag all. Intinya jangan ngambil sampai di row-nya ini. Pokoknya kita mulai nge-copy-nya itu dari cash. Oke. And ini. Dan, oh ya, piutang usahanya ada di mana? Oh iya, kolom ketiga. Udah, kita tulis 3 di sini dan juga jangan lupa tutup kurungnya, enter. Nah, gini. Oke, selanjutnya untuk asuransi dibayar di muka, sama rumus sebelumnya, VLOOKUP, asuransi dibayar di muka. Kita ke neraca, asuransi dibayar di muka itu
Nah, ada di sini kolom kedua. Oke, kita, kolom kedua. Oke, kita intinya ingat, kita nge-drag all-nya itu dimulai dari cache, nggak dimulai dari row labels. Ya, kita nge-drag all of this. Dan dia ada di kolom kedua. Udah, kayak segampang ini loh untuk menggunakan rumus VLOOKUP itu. Lanjut sampai selesai aja ya. Ini untuk sewa. Oke, sewanya sama, ada di situ juga. And here ada di kolom kedua juga. And then enter. Oke, untuk perlengkapannya sama VLOOKUP. Kita ini terus ke neraca saldo. Juga kita perlengkapan. Oh ya, perlengkapan itu ada di kolom ketiga. Ya kan? Oke, baik. Oke. Perlengkapannya ada di kolom kedua ternyata. Still same. Oke. Enter. Oke, misalnya kalau kayak gini kalian jangan takut buat kayak OMG rumusku salah, nggak, kayak kalian tinggal ulang aja dan nggak ada yang salah sih sebenarnya dari situ. Cuma mungkin kalian ada kayak aku yang kurang perhatian sedikit tadi, kurang diperhatikan sedikit. Jadi saya kayak tinggal grab perlengkapan kayak gini di, jangan lupa tandanya ini. Setelah itu ke neraca sorry. Dan ya tinggal di drop this. Setelah itu tandanya yang sama kayak tadi, number 2, and tutup kurung, enter. Ya, voila. Dan kita ngejumlahin semuanya untuk total asetnya. Kita tinggal sum, drag of this, dan hasilnya itu tutup kurung, enter. Nah, ini udah segampang itu sebenarnya. Oke, setelah kita mentotalkannya, kita masuk ke yang kedua adalah kita masuk ke bagian kedua dari laporan posisi keuangan adalah liabilitas. Nah, kita tulis di sini liabilitas dan juga di bawahnya ada liabilitas jangka pendek. Nah, setelah kita menentukan asetnya nih, kita udah nyesuaiin asetnya. Yang kedua, di bagian dari laporan posisi keuangan ini ada yang namanya liabilitas. Nah, ini kita udah tulis di sini liabilitas dan liabilitas jangka pendek. Ini udah ada di buku, jadi kita tinggal sesuaiin aja di Excel ini. Oke, yang kita butuhin di liabilitas itu apa sih? Nah, jadi di liabilitas ini ada, kalau di soal aku ada yang namanya utang usaha, Ctrl V, jangan lupa juga di sini Ctrl V. Juga untuk di liabilitas ini aku ada dua, yaitu utang usaha dan juga pendapatan diterima di muka. Karena aku nggak ada utang usaha, ya udah kita taruh aja yang ada, yaitu adalah pendapatan diterima di muka. Nah, ini dikosongin aja jika emang nggak ada. Nah, VLOOKUP. Nah, ini terus ke neraca. All of this. Dan juga this one. Pendapatan diterima di muka itu aku di kolom ketiga. Oke. Okay. Dan juga angka 3. Bentar. Kayak tadi sebenarnya. Oke. Okay. Kita ke neraca saldo. Jangan lupa juga drop all of this. Dilebihin juga nggak apa-apa. Nggak dilebihin juga sebenarnya nggak apa-apa. Ya, aku untuk pendapatan diterima di mukanya itu ada di kolom ketiga. Oke. Okay. Enter. Nah, udah. And the last one adalah jumlah liabilitas. Dan yang terakhir adalah jumlah liabilitasnya. Jumlah liabilitas. Karena cuma ada
pendapatan diterima di muka, ya udah kita tinggal copy aja, nggak usah ada lagi yang dijumlahin. Dan selesai. Dan selanjutnya adalah ekuitas pemilik. Yang di aku sendiri cuma ada modal. Dan yang terakhir dari laporan posisi keuangan adalah ekuitas pemilik. Dan untuk aku sendiri itu cuma ada modal. Jadi karena aku udah nyesuaiin sama journal, jadi yang aku butuhin itu adalah modal di raca. Sini kita tulis ya, maaf, ekuitas pemilik. Ekuitas pemilik. Dan di sini aku ngambil dari sini aja. Ini aku ada modal, ekuitas pemiliknya itu VLOOKUP, kita modal, ke neraca saldo lagi seperti sebelumnya, cash, stock of this, modal itu aku ada di kolom ketiga. Oke, Oke, enter. Udah, dan untuk penjumlahannya kalian tinggal sesuai dengan di buku ya. Kita tulis aja jumlah ekuitas dan liabilitas. Jumlah ekuitas dan juga liabilitas. Jadi ini ditambahin yang jumlah liabilitas ini ditambahkan dengan jumlah ekuitas pemilik yang di aku sendiri adalah modal. Oke, sama dengan Jadi sini sama dengan ini. Oke, kita pakai sama aja. Pasang ini ditambahin sama ini dari laporan ekuitas pemilik, yaitu modal. Dan ya, enter hasilnya 37.500. Jadi sekian itu aja sih sebenarnya untuk membuat ketiga laporan tersebut. Pertama laporan laba rugi, ekuitas, dan juga laporan posisi keuangan. Mungkin pada awalnya kita bakal kesulitan ya, kayak wah ini gimana nih cara rumusannya, ini gimana sih cara ngejurnalnya. Tapi pelan-pelan, step by step, kita bakal ngerti gitu loh jalan dari cara penjurnalan sampai laporan posisi keuangan. Dan itu menurut aku emang susah pada awalnya, tapi setelah lama-lama kita bakal paham dengan konsep-konsep ini. Gitu. Dan kita mungkin akan lebih enak ya, kita ulang berkali-kali agar lebih bisa memahami dan juga mengerti konsep ini. Gitu. Dan ini benar-benar memudahkan kita. Dan misalnya kalau kita pakai manual, itu pasti bakal lebih lama prosesnya dan lebih panjang. Sementara jika kita menggunakan kayak rumus-rumus kayak pivot table, VLOOKUP, sum, gitu kayak itu kayak lebih mudah gitu loh. Semisal kita kayak menggunakan kayak rumus-rumus sebelumnya, kayak misalnya pivot table, VLOOKUP, dan juga rumus yang udah diajarin sebelumnya, itu pasti bakal lebih memudahkan gitu loh. Yang tadinya bakal membutuhkan waktu yang lama dalam melakukan penjurnalan, sekarang lebih diperingkas lagi dan lebih kayak cepet gitu loh. Dan pastinya juga lebih terperinci, ibaratnya karena udah sistem dari laptopnya sendiri. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata dan ada kesalahan dalam pembuatannya ini. Sebenarnya saya juga masih belajar. Oke, sekian.